Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisti Afnifira Mahmudah dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas A dengan NIM 102210003. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resum saya. Berikut adalah hasil resum saya dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-8. Pada materi pertama, mengenai diskursus akidah tauhid. Yang pertama adalah sinonim ilmu tauhid. Di sini terdapat 4 komponen, yaitu ilmu usuluddin, ilmu tauhid, ilmu akidah, dan ilmu kalam. Yang kedua mengenai sebab-sebab penamaan. Di sebab-sebab penamaan di sini terdapat 4, yaitu ilmu kalam, ilmu tauhid, ilmu usuluddin, dan teologi Islam. Yang ketiga adalah sejarah munculnya ilmu tauhid, akidah atau kalam, yang terdiri dari pasca wafatnya Nabi, pemilihan khalifah pengganti Rasul, adanya kesepakatan umat, khalifah ketika Utsman bin Affan, dan yang terakhir adalah pemulihan khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang keempat adanya faktor-faktor pendorong yang terdiri dari faktor intern dan kedua adalah faktor ekstern. Yang kelima adalah objek kajian ilmu tauhid yang terdiri dari tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid zat, tauhid nubuwah, dan yang terakhir adalah tauhid samiyat. Yang keenam adalah sumber hukum ilmu tauhid. Sumber hukum ilmu tauhid ada 3, yaitu Al-Quran, hadis, istijad atau pendapat ulama. Selanjutnya adalah materi kedua yang membahas mengenai karakteristik ilmu tauhid. Yang pertama adalah taufikiyah. Kata taufikiyah adalah bentuk taf'i dari akar kata waqaf yang berarti pelanggaran. Yang kedua adalah ghaibiyah. Kata ghaibiyah adalah bahwa muatan dari esensi akidah Islam yang didominasi oleh keimanan kepada yang gaib. Yang ketiga, sumuliyah. Sumuliyah adalah berasal dari kata syamil yang artinya sempurna atau menyeluruh. Yang keempat adalah takamul. Takamul adalah lengkap, sempurna, bulat, dan terkumpul padanya aneka pandangan hidup. Dan yang terakhir adalah tawasun. Tawasun adalah keseimbangan atau seimbang. Sedangkan menurut istilah, tawasun merupakan sikap seseorang memilih titik yang seimbang atau adil dalam menghadapi persoalan. Selanjutnya, materi ketiga membahas mengenai konsep iman yang terdiri dari pengertian iman. Dari pengertian di atas, penjelasan mengenai makna iman terbagi ke dalam 3 poin, yaitu yang pertama i'tiqad bil qalbi, yang kedua wal ikhlasu bil lisan, dan yang terakhir adalah wal amalu bil arkan. Dan ketiga mengenai tingkatan iman yang terdiri dari 6, yaitu iman tauhid, iman ilmu, dan ilmu yakin. Yang ketiga iman iyam dan ainul yakin. Yang keempat iman haq atau hakul yakin. Yang kelima iman hakikat, dan yang terakhir adalah iman mahum bako. Dan materi yang terakhir adalah relasi iman dan amal. Selanjutnya materi keempat mengenai konsep Tuhan. Di sini yang saya tuliskan adalah yang pertama pengertian Tuhan dalam Islam. Kedua, sifat wajib Allah yang terdiri dari 20, yaitu wujud, hidam bako, mukhlafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, kodrat, irodat, ilmu, hayat sama basor, kalam qadiron muridon, aliman, hayan sami'an, basiron, dan mutakaliman. Di sini saya juga menuliskan mengenai sifat jaiz Allah. Selain itu juga terdapat sifat mustahil Allah yang terdiri dari 20, yaitu adam, hudus, fana, mumatsalatul hawadisi, ihtiyajul li'oirihi, ta'adud, ajazun, karohah, jahlun, ma'udun, samamun, amma, bakamun, ajian, karihan, jahilan, mayitan, asama, akma, dan apakoma. Di sini saya juga menuliskan mengenai sifat salbiyah Allah yang terdiri dari qidam, baqo, mukhalafatul hawadisi,
qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyah. Dan yang terakhir, saya menuliskan mengenai sifat ma'ani Allah yang terdiri dari qudrat, irodah, ilmu, hayah, sama, basor, dan kalam. Selanjutnya, materi kelima mengenai konsep Nabi dan Rasul. Yang pertama adalah pengertian Nabi. Ada 4 nabi yang diberi kitab suci, yaitu yang pertama Musa dengan kitab Taurat, Daud dengan kitab Zabur, Isa dengan kitab Injil, dan yang terakhir adalah Muhammad dengan kitab Al-Quran. Di sini saya juga menuliskan pengertian Rasul. Rasul yang dijuluki Ulul Azmi ada 5, yaitu Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Jumlah Nabi dan Rasul. Nabi ada 124.000 orang, dan di antara mereka ada para Rasul sebanyak 315 orang. Selain itu, saya juga menuliskan mengenai sifat Nabi dan Rasul, yaitu ada 4. Yang pertama adalah Asyidik, Al-Amanah, At-Tabligh, dan Al-Fatonah. Yang terakhir mengenai relasi antara Tuhan, Nabi, dan Rasul, yaitu terdiri dari relasi ontologis, relasi komunikatif, relasi tuan atau hamba, dan relasi etik. Materi ke-6 mengenai konsep qada dan qadar. Di sini saya menuliskan yang pertama adalah menurut bahasa, qada dan qadar. Yang kedua menurut istilah. Yang ketiga, iman kepada qada dan qadar. Yang keempat, ciri-ciri iman kepada qada dan qadar. Selain itu, di sini saya juga menuliskan mengenai macam-macam takdir Allah, yaitu yang terdiri dari takdir mu'alaq dan takdir mubram. Selain itu, saya juga menuliskan hikmah kepada qada dan qadar, dan qada dan qadar menurut Ahlus Sunnah, menurut Ahlus Zabariyah, dan yang terakhir adalah menurut Ahlus Qadariyah. Pada materi ke-7 membahas mengenai al-samiyat. Yang saya tuliskan di sini adalah mulai dari pengertian samiyat, pengertian jin, pengertian malaikat, hikmah beriman kepada Allah. Perbedaan malaikat dan jin, hari kiamat, 2 macam kiamat yang terdiri dari kiamat sugro atau kiamat kecil, kiamat kubro atau kiamat besar. Selain itu ada tanda-tanda kiamat, yaitu ada 6. Selain itu, saya juga menuliskan mengenai hikmah percaya pada hari akhir, surga dan neraka. Dan yang terakhir adalah macam-macam surga dan neraka. Pada pertemuan yang ke-8 membahas mengenai agama dalam ilmu tauhid. Kembali lagi, di sini saya menjelaskan mengenai pengertian agama. Agama dibagi menjadi 2, yaitu agama samawi dan agama watsani. Ciri-ciri agama samawi. Contoh agama samawi yang terdiri dari Islam, Kristen, Yahudi. Selain itu ada agama Islam, agama Kristen, agama Yahudi, agama watsani. Dan di sini saya juga menuliskan mengenai ciri-ciri agama watsani yang terdiri dari tidak diciptakan oleh tokoh agama, tidak memiliki pedoman berupa kitab suci, berasal dari daerah, tidak memiliki panutan, tidak universal, dan yang terakhir adalah ajaran dapat berubah-ubah. Dan yang terakhir, saya menuliskan mengenai hikmah adanya konsep agama yang terdiri dari hidup terarah, meningkatkan keyakinan beragama, meningkatkan sikap toleransi, dan yang terakhir adalah ketenangan hidup. Dan yang terakhir, saya menuliskan mengenai hikmah adanya konsep agama yang terdiri dari hidup terarah, meningkatkan keyakinan beragama, meningkatkan sikap toleransi, dan yang terakhir adalah ketenangan hidup. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridhu wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La yustata'ul ilmu birohatil jismi. Ilmu tidak akan didapat dengan santai-santai, jadi tetap semangat, semoga bermanfaat.